hari ini kita akan membuat sensor jarak ya. Jadi ketika robot itu di jarak tertentu dia bisa melakukan manuver apa ya, dia berbelok atau seperti apa yang kita ini lakukan ya. Seperti biasa, jadi di coding yang pertama jangan lupa velocity-nya kita kasih. Misalkan ini 100, ini 100. Ya. Dan coba perhatikan ketika robot itu diberi drive forward. Jadi suruh maju ke depan ya. Dan kita kameranya kita ganti. Ya. Kalau robot ini disuruh hanya sekedar maju tanpa harus menggunakan sensornya. Maka yang terjadi seperti apa? Kira-kira ada yang bisa jawab sampai sini? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa nebak apa yang terjadi kalau misalkan hanya sekedar maju saja? Halo? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi pada robot ketika disuruh maju saja? Masih loading, Ustaz. Nabil, bisa jawab kira-kira apa yang terjadi pada robot? Robotnya maju terus. Terus? Nah, sedangkan anak-anak, di depan robot ini, itu ada tembok. Nah, kalau disuruh maju terus, kira-kira robotnya ngapain? Tetap maju. Nabrak, ya. Sekarang coba ya, kita jalankan ya. Nah, dia maju dengan kecepatan 100%. Dan tanpa jarak, dia terguling. Oh, terguling, ternyata jatuh ya. Ya. Maka, kalau misalkan disuruh maju saja, dia akan terguling. Oke. Sekarang, kita memakai sensing. Sensing di sini adalah sensor. Jadi warnanya biru muda ini, itulah adalah warna untuk fasilitas sensor. Jadi di sini ada sensor. Nah, sensor jaraknya itu kita menggunakan distance. Ya, menggunakan distance atau jarak. Ya, menggunakan distance atau jarak. Jadi kita ambil distance ini ya, misalkan distance jarak ini, kita ambil sensor jarak, distance namanya, dan seperti diketahui bahwa satu kotak ini nilainya 200. Ya. Nah, sekarang kita kasih perintah, ya, pakai operator, kita kasih perintah, jika jarak itu, ketika jarak itu di bawah, ya, misalkan di bawah, kurang dari, jadi kalau distance itu letakkan di sini anak-anak. Jadi ini yang kotaknya oval ini, yang bentuknya oval letakkan ke dalam oval ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya besarkan lagi ini. Jadi distance ini letakkan dalam oval sini. Ya, masukkan sini. Nah, kita taruh bahwa jika jaraknya itu kurang dari, misalkan kita tahu nilai 100. Oke, anak-anak, kalau misalkan jika itu apa codingnya namanya? When. Kok when? If. Ya, kalau when itu ketika ya. Jadi if kita lihat di sini, jika jarak itu kurang dari 100, maka dia berbelok. Kalau berbelok, di sini kita pakai yang namanya turn right. Nah, kasih nilai apa? 90 misalkan di sini. Nah, kita langsung majukan sini, letakkan di sini, dan letakkan sini. Ya, coba kita jalankan. Kita coba dulu, kita uji coba coding kita. Jadi coding ini setelah kita kasih nilai velocity-nya 100%, dan robotnya disuruh maju, dan ketika dia itu nilainya robot itu jaraknya itu di bawah 100, maka dia berbelok ke
ke kanan senilai 90 derajat. Coba kita jalankan. Oh, masih tertabrak. Ya, masih tertabrak. Karena nilainya berapa? Kita kasih, kita coba dulu. Ya. Coba kita masukkan forever. Jadi selalu. Jadi masukin selalu. Ya, coba. Mulai. Nah, dia belok. Ternyata harus dimasukin ke dalam forever. Jangan sekali. Ya, hanya forever. Nah, ini yang kita pelajari anak-anak hari ini. Jadi kalian belajar yang namanya sensor jarak. Jadi kalau setelah dia itu maju dan dia itu di bawah 100 jaraknya, maka dia berbelok ke kanan. Nah, gimana kalau mau berbelok secara acak? Kalian coba cari codingnya ya. Seperti ini, pelajaran hari ini. Jadi dia itu menghindar dari tembok yang ada di depannya ketika jaraknya itu sekitar 100. Ya. Kalau jaraknya 100 baru dia berbelok. Seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih. Coba kalian coba sendiri coding seperti ini. Ya. Codingnya seperti ini kalian coba. Nah, nanti gimana hasilnya? Jika ini nilainya dirubah misalkan atau ini juga dirubah, antara dua ini nilainya dirubah, nanti pergerakan robotnya seperti apa? Itu yang patut kalian coba kali ini ya. Nanti yang berhasil bisa share screen ke Ustadz Zaki. Oke, anak-anak terima kasih. Coba lagi, coba kalian coba sendiri dengan saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan jalankan, kerjakan.